Kebudayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andreas Imam Nawawi, MSc MT. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Bapak Insinyur Sigit Rahmawan Adi, SDMM. Yang kami hormati Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Insinyur Budiono, MSc. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Ibu Kristiana Dwi Astuti, SDMT. Yang kami hormati seluruh dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Ruang dan Pertanahan, mata kuliah Manajemen Pertanahan, dan mata kuliah Pengadaan Tanah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara workshop Lokakarya Manajemen Pertanahan Berkelanjutan Berbasis Nilai tahun 2024 dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Damaras Junaidi selaku Master of Ceremony yang akan memandu keberjalanan acara workshop Lokakarya pada siang yang cerah ini. Untuk kelancaran acara workshop pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada Ibu Kristiana Dwi Astuti, SDMT, dipersilakan. Ya, yang saya hormati Bapak Andreas Imam Nawawi, MSc MT, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dari Kanwil BPN Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Nini Budiati, Ibu Dr. Intan Nuning, dan Ibu Nita Asita SDMT selaku dosen mata kuliah Manajemen Pertanahan maupun HTAP dan Pengadaan Tanah atau dosen prodi PTAP, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang saat ini hadir baik secara offline di ruangan ini maupun online. Ya, saya menyapa yang online. Jadi tentunya selamat pagi sebelumnya Bapak Sugurawo di sekolah vokasi. Tentunya ini menjadi kehormatan bagi kami dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Itu Bapak berkenan hadir kembali. Pada pagi hari ini sampai siang nanti sampai sore namanya ada sesi yang kedua. Jadi kita akan mengadakan workshop atau prakarya berkaitan dengan
tugas-tugas yang sudah dikerjakan atau dilakukan selama proses pembelajaran mata kuliah pada prodi PTAP ini. Mengikuti proses pembelajaran ini untuk adik-adik mahasiswa semester 2 dan 6 dimanapun Anda berada, manfaatkan momen baik ini ya untuk menggali informasi dan berpengalaman. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan PTAP. PTAP. Baik, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kedatangan dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji baginya, senantiasa kita memandangkan agar berkah berlimpah pada kita, terutama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menjadi cahaya hati, energi berperilaku tabiat kita. Hanya dengan ilmu pengetahuan kita mampu menemukan sesuatu yang sama dan menemukan sesuatu yang hilang. Saya Lili Budiati sebagai moderator atas nama program studi PTAP mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Imam Nawawi MSI MD pada sesi pertama ini sebagai dosen tamu sekaligus mereview hasil pembelajaran mata kuliah manajemen pertanahan dan hukum tata ruang dan pertanahan PTAP Sekolah Edukasi Universitas Solo. Saatnya saya undang penyaji pertama, kelompok A3 mata kuliah hukum tata ruang dan pertanahan dengan presenter Naksika Ardianing dengan judul kasus mekanisme penetapan lahan rentang ekosistem sebagai proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kita beri sambutan Naksika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Imam Nawawi MSI MD. Yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Terapan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan, Ibu Kristana Dwi Astuti STMT. Baik, masuk ke dalam pemaparannya. Judul yang mau kami pilih adalah mekanisme penetapan lahan rempah ekosistem sebagai proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Baik, masuk ke profil kasus rempah ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem tersebut merupakan kota yang seimbang antara pembangunan dan perkembangan kelestarian lingkungan alamiah, yakni konsep kota yang dapat manajemen kotanya dalam berbagai aspek, yaitu seperti ekonomi, lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kasus ini mulai